Dalam sejarah Nusantara, kerajaan besar sering runtuh, bukan karena musuh dari luar, tapi karena pengkhianatan dari dalam. Namun, ada satu kisah yang berbeda. Saat seorang raja berdiri melawan kekuatan terbesar di zamannya, justru tidak ditinggalkan. Ada 3 nama yang selalu berdiri di belakangnya tanpa goyah, tanpa berkhianat. Mandar, Makassar, dan Luwuk. Benarkah kesetiaan seperti itu benar-benar ada? Di ufuk timur Nusantara, berdiri sebuah kerajaan besar yang disegani, Kesultanan Gowa, pusat kekuatan maritim yang tidak mudah ditaklukkan. Disinilah lahir seorang pemimpin yang kelak membuat bangsa asing gemetar. Namanya Sultan Hasanuddin. Ia bukan hanya raja, tapi simbol perlawanan. Ketika banyak kerajaan mulai tunduk, ia memilih berdiri. Ketika tekanan datang dari segala arah, ia tidak mundur karena baginya kehormatan lebih mahal dari kehidupan. Namun, sebesar apapun seorang raja, ia tidak pernah benar-benar berdiri sendirian. Namun, sejarah tidak pernah dibangun oleh satu orang saja. Di balik setiap raja besar, selalu ada mereka yang memilih tetap tinggal saat yang lain pergi. Ada yang datang, bukan karena perintah, tapi karena ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari barat Sulawesi, datang para pelaut yang tidak pernah takut badai. Mandar, mereka tidak banyak bicara, tapi selalu datang saat dibutuhkan. Di jantung kekuatan itu sendiri, Makassar bukan hanya tanah kelahiran sang sultan, tapi pusat keberanian yang tidak pernah padam. Dan dari timur, dari wilayah yang jauh, namun tidak pernah terpisah, Luwuk. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tidak selalu disebut, namun mereka selalu ada. Bukan karena mereka harus, tapi karena mereka memilih untuk tetap berdiri. Ketika dunia mulai runtuh, Mandar, Makassar, Luwuk. 3 nama yang dalam banyak cerita tidak pernah mengenal kata pengkhianat. Dan akhirnya, badai itu benar-benar datang. Bukan lagi ancaman, tapi perang yang nyata. Di abad ke-17, sebuah kekuatan asing mencoba menguasai Nusantara. Mereka datang bukan untuk berdagang saja, tapi untuk menguasai. Mereka adalah VOC, Kesultanan Gowa, menjadi target utama karena satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan: kebebasan. Meriam ditembakkan, benteng diguncang, laut berubah menjadi medan perang, darah tumpah, api membakar, dan pilihan menjadi semakin sempit. Disinilah banyak cerita mulai berubah. Kita sering mendengar bahwa semua kerajaan bersatu melawan penjajah. Tapi, sejarah tidak selalu seindah itu. Faktanya, di tengah tekanan VOC, tidak semua tetap bertahan di sisi yang sama. Ada yang memilih menyerah, ada yang memilih berbalik arah, bahkan ada yang membantu musuh. Dan puncaknya terjadi pada sebuah Perjanjian Bongaya 1667. Bagi sebagian orang, itu adalah akhir dari perlawanan. Tapi bagi yang lain, itu adalah awal dari luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Karena sejak saat itu, sejarah Nusantara mengajarkan satu hal, bahwa musuh terbesar tidak selalu datang dari luar. Dan di tengah semua itu, siapa yang tetap berdiri menjadi cerita yang berbeda. Setelah perjanjian itu, semuanya berubah. Benteng melemah,
pasukan berkurang, harapan mulai retak. Di saat seperti itu, banyak yang mulai ragu. Apakah perjuangan ini masih layak diteruskan? Apakah bertahan hanya akan membawa kehancuran? Tapi, tidak semua berpikir seperti itu. Di tengah keraguan, masih ada yang memilih tetap berdiri. Mandar tidak datang dengan janji besar. Mereka datang dalam diam, membawa bantuan, menembus laut yang dijaga musuh. Tanpa banyak kata, tanpa mencari pujian, namun selalu ada di saat paling dibutuhkan. Makassar bukan sekadar wilayah, ia adalah jantung dari perlawanan itu sendiri. Meski terluka, meski kehilangan, mereka tidak berhenti, karena bagi mereka, mundur bukan pilihan. Dan dari timur, Lu mungkin jauh, mungkin tidak selalu terlihat, tapi kesetiaan tidak diukur dari jarak, melainkan dari keputusan untuk tetap bersama. Di saat yang lain mulai menjauh, mereka justru mendekat. Di saat yang lain mulai ragu, mereka justru menguatkan. Mandar, Makassar, Lu, 3 nama yang tidak tercatat sebagai pengkhianat, karena mereka tidak memilih jalan mudah. Mereka memilih setia, dan dalam diam, kesetiaan itu menjadi kekuatan terbesar yang tersisa. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang tetap bertahan. Perang bisa berakhir, kerajaan bisa runtuh, namun pilihan manusia akan selalu tertinggal. Dan dari semua pilihan itu, tidak ada yang lebih sulit daripada tetap setia. Karena setia seringkali berarti bertahan di saat tidak ada harapan. Setia berarti tetap berdiri meski dunia di sekitarmu mulai runtuh. Dan yang paling berat, setia tidak selalu membuatmu menang. Mandar, Makassar, Lu, mereka tidak tercatat sebagai pemenang besar, tapi mereka dikenang karena tidak pergi dalam dunia yang mudah berubah arah. Kesetiaan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi, karena semua orang bisa bertahan saat keadaan baik, tapi hanya sedikit yang tetap tinggal saat semuanya memburuk. Dan mungkin itulah yang membuat sebuah nama tidak pernah hilang dari ingatan. Waktu terus berjalan, kerajaan datang dan pergi, perang dimenangkan dan dilupakan. Namun, ada hal yang tidak pernah benar-benar hilang, bukan kekuasaan, bukan kejayaan, tapi kesetiaan. Sultan Hasanuddin mungkin telah pergi, tapi kisahnya tidak pernah berdiri sendiri. Di belakangnya, selalu ada mereka yang tidak pernah meninggalkan. Mandar, Makassar, Lu, 3 nama yang tidak selalu tertulis besar dalam buku sejarah, namun hidup dalam ingatan. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang dikenang bukan seberapa besar kekuatannya, tapi siapa yang tetap ada di sisinya. Dan dalam dunia yang terus berubah, menjadi setia adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang mampu. Kalau menurutmu, kesetiaan masih punya tempat di dunia hari ini? Tulis di komentar. Setia sampai akhir. Dan jangan lupa, subscribe Sugeng Midhangetaken untuk kisah-kisah Nusantara yang bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan.